Tunjangan Hari Raya, THR, adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarga menjelang Hari Raya Keagamaan di Indonesia. Tradisi pemberian THR pertama kali dimulai pada era Kabinet Soekiman Wirjo Sandoyo dari Partai Masyumi yang dilantik Presiden Soekarno pada April 1951. Salah satu program kerja Kabinet Soekiman adalah meningkatkan kesejahteraan pamong praja, kini PNS. Umumnya, THR adalah dibayarkan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan agama yang dianut pekerja, meski beberapa perusahaan memberikan THR kepada pekerjanya dalam bentuk kebutuhan pokok. Aturan mengenai pemberian THR PNS pada saat itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Kebijakan tersebut rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Para penentang berargumen, THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan tidak adil. Padahal, mereka juga sama-sama bekerja, baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Organisasi buruh terbesar di masa itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, berada di front terdepan dalam perjuangan buruh. Pada 13 Februari 1952, para buruh melakukan protes dengan mogok kerja dan menuntut pemerintah memberikan uang THR bagi para buruh. Pada saat itu, awalnya pemerintah masih mengabaikan suara buruh. Akan tetapi, SOPSI terus berjuang meminta buruh mendapat THR sebesar 1 bulan gaji. Kemudian, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri ke-8 Indonesia, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sementara itu, buruh gencar menuntut pemerintah. Untuk mengakomodir buruh, pemerintah lewat Menteri Perburuhan S.M. Abidin kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1954. Besaran THR untuk pekerja swasta adalah sebesar 1/12 dari gaji yang diterima dalam rentan waktu 1 tahun. Jumlah paling sekurang-kurangnya adalah Rp50 dan paling besar Rp300. Namun surat edaran tersebut hanya bersifat imbauan. Artinya, banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR karena menganggapnya sebagai tunjangan pegawai yang diberikan sukarela. Aturan mengenai besaran dan skema THR secara lugas baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1994 yakni lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Lewat peraturan ini, pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja. Kebijakan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kebijakan THR hingga saat ini. Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai THR. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR. Tak hanya itu, kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukkan karyawan tetap, tetapi juga untuk pegawai kontrak. Termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT, ataupun perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Lebih lanjut, besaran THR yang diterima pekerja akan ditentukan berdasarkan masa kerja yang telah mereka lalui di sebuah perusahaan atau institusi. Bagi yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan atau lebih secara berturut-turut maka akan memperoleh THR sebesar upah atau gaji 1 bulan yang terakhir diterima. Sementara itu, mereka yang memiliki masa kerja di bawah itu akan menerima THR yang besarannya bersifat proporsional. Jika terlambat menunaikan kewajiban tersebut kepada para pekerjanya, perusahaan akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.